Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari baru. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan, kita selalu mengandalkan Allah sepanjang hidup kita, sehingga hidup kita selalu penuh dengan kebahagiaan, dilimpahi rezeki, dan berada di dalam perlindungannya. Mari kita berdoa mengawali hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyelamatkan kami dengan cara yang luar biasa. Melalui wafat-Mu di kayu salib, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Karena wafat-Mu, kami ditebus dari dosa, dan kami pun kembali menjadi anak-anak Allah. Semoga dalam hidup kami sungguh menjadikan diri sebagai pengikut sejati-Mu, pengikut yang setia meskipun ada tantangan, pengikut yang tetap tekun meskipun ada godaan, pengikut yang selalu memuji-Mu apapun situasi hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami, pelindung kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai ayat 11. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu, dan sudah kalian terima, dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan dan pada hari ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, mengapa kita tidak sepenuhnya berserah diri kepada Yesus Tuhan kita? Sungguh disayangkan kalau kita mengaku diri sebagai orang Katolik, tetapi kita menyia-nyiakan keistimewaan itu. Sungguh disayangkan ketika kita lebih memilih berdosa daripada berdoa. Sungguh disayangkan kalau hari Minggu kita sibuk meninggalkan Tuhan daripada menemukan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Kristus Yesus telah mati di salib untuk kita. Lebih dari itu, Ia telah bangkit,
Lalu ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Kristus Yesuslah harapan dan andalan kita saat penghakiman terakhir. Kenyataan mengenai Kristus inilah yang dilukiskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan tadi. Rasul Paulus merasa terberkati dan sangat beruntung karena ia yang dulunya pendosa sekarang bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang sejati yang mau mewartakan Injil Kristus. Kristuslah yang membawa hidup kita dalam harapan. Kita pun tidak pernah benar-benar sendirian melewati hidup ini. Kita tidak berjuang seorang diri melewati tantangan. Tuhan Yesus hadir untuk membela dan menyelamatkan kita. Dia menaungi kita dengan kuasa-Nya. Dia menjadi tempat bagi kita untuk berteduh. Dia menghapus tetes air mata kita dengan kelembutan kasih. Dia menguatkan kita karena Dia adalah kesetiaan. Lalu, apa artinya menjadi Katolik? Menjadi seorang Katolik bukan sekedar menjadi orang baik, karena orang non-Katolik juga, atau orang yang bukan Katolik juga, ada yang hidupnya baik. Menjadi orang Katolik berarti menjadi orang baik yang hidupnya bersatu dengan Kristus. Menjadi orang Katolik berarti membiarkan kehidupan Kristus mengalir secara terus-menerus ke dalam hidup kita. Menjadi orang Katolik bukan sekedar masalah moral dan etika, tetapi lebih dari itu menyangkut kehidupan rohani. Jadi kalau kita mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, maka kita harus membawa hidup Kristus di dalam hidup kita. Kita menyatu dalam hidup kebangkitan Kristus. Hidup Kristus yang secara terus-menerus harus mengalir di dalam diri kita. Bagaimana cara supaya kita menjadi orang baik yang menyatu dengan Kristus? Supaya kita menjadi orang baik yang membawa hidup Kristus yang bangkit, maka kita tidak boleh terpisah dari Kristus. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi, di luar Kristus atau terpisah dari Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita bisa mati tanpa Kristus. Artinya, kalau hidup kita terpisah dari Kristus, maka kita pasti mati dan tidak berbuah. Kalau mau jadi orang Katolik yang baik, maka kita sebagai ranting-rantingnya harus tetap menyatu dengan Kristus sang pokok anggur. Bagaimana cara menyatu dengan Kristus? Cara menyatu dengan Kristus adalah meluangkan waktu untuk berdoa, membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabdanya. Lalu, kita juga harus rutin menyambut tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Dengan itu, kita akan tetap menyatu dengan sang pokok anggur, dan kita pun siap menghasilkan buah yang berlimpah. Buah-buah kesatuan kita dengan Kristus akhirnya nampak dalam kehidupan seharian kita. Kita bisa menjadi orang baik yang mengasihi keluarga dan sesama, yang mengasihi anggota komunitas kita. Kita menjadi orang yang membawa berkat bagi sesama karena kita sendiri menyatu dengan sang sumber berkat, yaitu sang pokok anggur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangga menjadi pengikut Kristus
Mari kita mempertahankan dengan berbagai cara agar kita tidak terpisah dari sang pokok anggur. Semangat hidup dan semangat bahagia, karena kita adalah pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda hari ini, sehat dan sukses selalu.